Sidang istimewa detik-detik pelengseran Gus Dur. Tepat 22 tahun yang lalu atau 23 Juli 2001, Abdul Rahman Wahid alias Gus Dur dimaksudkan dari jabatan kekuasaan sebagai Presiden Republik Indonesia keempat. Gus Dur dilengsarkan dari jabatannya oleh Majelis Perwakilan Rakyat atau MPR Republik Indonesia selaku lembaga tertinggi negara pada saat itu. Jabatan Gus Dur baru menginjak bulan ke-21 atau 1 tahun lebih 10 bulan. Saat teriak-teriak politik menggoyangkan kursi kekuasaannya, Gus Dur diterpa sejumlah isu kontroversial. Salah satu yang paling kejam ialah tudingan panitia khusus atau pansus Dewan Perwakilan Rakyat atas dugaan penggunaan dana Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Badan Urusan Logistik atau BULOG sebesar 4 juta dolar atau saat ini setara dengan 60 miliar. Situasi politik semakin memanas hingga akhirnya Majelis Permusyawaratan Rakyat mengadakan sidang istimewa yang digelar pada 23 Juli 2001. Mendengar kabar ini, malam 22 Juli 2001, Gus Dur mengadakan pertemuan dengan salah seorang wakil sekretaris jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yaitu Mas Lili Baldowi. Gus Dur tak kuasa menahan air matanya. Ia berkali-kali meminta maaf. Assalamualaikum Pak Balwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Jadi gini Pak, sebelumnya saya benar-benar ingin meminta maaf karena saya tidak mengatakannya sejujur-jujurnya dan saya ingin mereka semua tetap tenang. Ya sudah, tidak apa-apa, saya paham. Jadi apa yang harus saya lakukan Pak untuk mempertahankan diri saya di kursi kepresidenan ini? Saya, Bapak keluarkan saja dekret, barangkali Bapak bisa bertahan di kursi presiden. Baiklah, saya akan mengeluarkan dekret untuk mempertahankan diri saya di kursi presiden dan saya akan menyuruh jubir saya untuk membicarakan dekretnya. Dengan berat hati, saya selaku Presiden Republik Indonesia mengumumkan pemberlakuan dekret. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya, sebagai juru bicara Presiden, ingin mengumumkan dekret yang telah dikeluarkan oleh Bapak Presiden ketiga. Ada 3 poin utama dalam dekret tersebut, yaitu yang pertama, pembekuan DPR MPR. Kedua, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan untuk menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu setahun. 3, menyelamatkan gerakan reformasi dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan membekukan Partai Golongan Karya atau Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung. Untuk itu, kami memerintahkan seluruh jajaran TNI dan Polri untuk mengamankan langkah-langkah penyelamatan NKRI dan menyerukan seluruh rakyat Indonesia tetap tenang serta menjalankan kehidupan sosialnya seperti biasa. Pemberlakuan dekret pun langsung ditanggapi keras oleh lawan-lawan politiknya, termasuk Megawati Soekarnoputri yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden, juga tidak sependapat dengan langkah yang diambil oleh Gus Dur. Turunkan Gus Dur! Di sisi lain, pemimpin parlemen pun langsung melakukan perlawanan dengan menggelar konferensi pers. Amin Rais yang saat itu menjabat sebagai ketua MPR mengajak seluruh masyarakat memboikot isi dekret. Sementara sidang MPR yang semulanya akan digelar pada 1 Agustus 2001 dipercepat menjadi hari itu juga, tepatnya pada hari Senin. Saya mengumpulkan Anda semua untuk memboikot dekret Gus Dur. Tindakan dia sudah sangat kelewatan. Sidang istimewa pun digelar untuk memakzulkan atau melengsarkan Gus Dur dari kursi kepresidenan. Sidang itu juga dilakukan untuk mengangkat Megawati sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia, sekaligus memilih Hamzahas sebagai Wakil Presiden melalui voting. Wacana pemakzulan Gus Dur sebenarnya telah lama disuarakan oleh para tokoh politik yang berseberangan dengan Kiai Nahdlatul Ulama tersebut. Desakan itu diserukan seiring dengan menyebarnya isu kasus dana yayasan Dana Bina Sejahtera Karyawan Badan Usaha Logistik atau Yanatera BULOG
dan bantuan Sultan Brunei. Namun, tudingan itu tidak pernah terbukti sama sekali hingga saat ini. Tidak hanya itu, lawan politik Gus Dur menggunakan alasan pergantian Kapolri dari Jenderal Bimantoro kepada Jenderal Khairuddin Ismail secara sepihak untuk mempercepat pelaksanaan sidang istimewa MPR. Sebab keputusan Gus Dur dinilai sebagai pelanggaran berat karena tidak melihat DPR atau MPR dalam pengangkatan Kapolri. Pemakzulan Gus Dur yang dipimpin oleh Amin Rais memantik kemarahan para santri Nahdlatul Ulama dan simpatisan Gus Dur. Basis massa yang dipelopori warga Nahdliyin itu juga sempat mengepung Istana Presiden dan gedung DPR MPR di Jakarta. Pertahankan Gus Dur! 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 Setelah Gus Dur bertekad tetap bertahan tinggal di istana dengan dalih memperjuangkan kebenaran, namun sikapnya berubah setelah beliau mendengar kabar bahwa banyaknya massa santri dan simpatisme dari Jawa Timur yang akan datang ke Jakarta untuk membelanya. Karena kabar tersebutlah Gus Dur dengan tegas mengatakan jabatannya sebagai presiden. Sebab menurut Gus Dur sendiri tidak ada satu jabatan yang patut dipertahankan dengan mengorbankan rakyatnya. Momen yang paling diingat pada peristiwa itu atau pada peristiwa pelengseran Gus Dur adalah ketika Gus Dur keluar dari istana dengan hanya mengenakan celana pendek dan kaos sambil melambaikan tangannya. Peristiwa itu terjadi pada Senin 23 Juli 2001 pada malam hari di saat MPR tengah sibuk melantik Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden RI menggantikan Gus Dur. Telah memilih saya sebagai presiden selanjutnya. Saya akan mensejahterakan rakyat Indonesia dan saya akan memajukan Indonesia dengan visi misi yang saya buat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Pak, izin masuk. Silakan. Pak, warga Nahdliyin sudah ada di depan istana. Bapak dimohon untuk menemui mereka. Baiklah, tunggu sebentar. Kala itu, Gus Dur keluar istana untuk menyapa massa pendukungnya. Gus Dur memberikan arahan kepada massa pendukungnya untuk tidak berbuat anarkis terkait keputusan MPR dan memakzukan dirinya. Akhirnya, Gus Dur dilengsarkan dari jabatannya dan beliau keluar dari istana negara dengan kaos oblong dan celana pendeknya. Untuk para warga Nahdliyin, tolong ya jangan pada membuat kegaduhan. Udah biarin aja, saya ngalah kok. Udah kalian gak usah ribut, pulang aja. Ngapain juga kalian sini-sini, rusuh aja. Maaf jika saya punya salah sebagai mantan presiden. Sedihnya mohon maaf sekali ya. Terima kasih. Terima kasih Gus Dur. Banyak komunitas pendukung Gus Dur yang mengepung istana. Namun hal itu dilarang keras oleh Gus Dur karena jabatan tidak perlu dibela mati-matian dan yang lebih penting dari jabatan adalah kemanusiaan.